ini kalau cuma latihan tuh nggak ada tujuan, mau dikemanakan ini anak-anak. Kalau misalnya dia nggak mampu harus bayar atau boleh ada juga free-nya gitu? Ada free. Oh ada ya, artinya yang nggak mampu pun juga diperhatikan, nggak cuma semata-mata harus kayak ngomong money oriented, enggak ya. Itu boneknya juga luar biasa itu, dengan segala kekurangannya menembus batas. Saya udah ngomong sama semua orang di sosial media, 4-4-nya mas. Anak saya sampai bilang gini, mama tuh gila apa, 4-4-nya mas itu nggak pakai mikir apa? Pakai, saya bilang gitu, pakai mikir dan bahkan pakai effort. Halo buat para pencinta bola basket di seluruh tanah air, kembali bersama dengan Mama Evi, ibu segala bangsa. Hari ini Mama Evi kedatangan tamu yang benar-benar jauh, spesial sekali. Siapa yang belum pernah tahu Palu, mari kita lihat yang datang bersama dengan Mama Evi podcast hari ini oleh karena ada Jurnas yang berada di Surabaya. Silakan ibuku yang cantik perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuni, saya dari Perbasi Sulawesi Tengah. Oh, berarti perbasinya ya? Ya, Sekretaris itu? saya ketua bidangnya. Ketua bidang. Oke, silakan. Yang ganteng iki sapa ya? Ya, perkenalkan saya Julvan, coach Skyflash Palu. Oke, Sky Flash luar biasa untuk Sky Flash Palu. Oke. Waduh. Ibu kita langsung silau main gitu. Keren banget. Gaul banget. Siapakah dia? Halo, saya Nani, tapi ya biasa kalau anak-anak panggil saya Mami. Saya manajemennya Skyflash. Mami. Iya. Berarti di Palu sekarang sudah ada Mama Evi and Mami. Yes. Oke. Ya. Oke, Bu kita yang satunya. Saya Fitri yang biasa jadi adminnya Skyflash. Oke, luar biasa. Dan tentunya semua anak-anak yang ada di Skyflash yang luar biasa yang siap tarung untuk memenangkan Jurnas ya. Oke, luar biasa. Oke, hari ini Mama Evi bergembira sekali karena selama ini gimana? Selama ini apa yang membuat kok akhirnya tiba-tiba minta datang menjumpai Mama Evi itu gimana ini? Iya, awalnya sih kami melihat sosial medianya Mama Evi ya, edukasi dari Mama Evi. Ya kebetulan ya kami di tempat Mama Evi sekalian mau ketemu dengan Mama Evi, ketemu langsung ya. Kebetulan banyak nih penggemarnya Mama Evi di Yang sini. mana tuh? Luar biasa. Terima kasih ya udah jadi penggemarnya Mama Evi. Tapi kalau bisa jadi penggemarnya Mama Evi itu nggak boleh penggemar aja, tapi bisa mencontoh hal baiknya Mama Evi dan berani membuat perubahan untuk bola basket. Setuju? Setuju. Oke. Coba supaya banyak orang yang akhirnya mencintai Sky Flash. Nah, sekilas apa itu Sky Flash? Kenapa namanya Sky Flash? Silakan, Coach. Oh iya, terima kasih Mama Evi. Iya. Kalau saya dari Skyflash itu punya prinsip atau punya nilai untuk cepat berkembang. Cepat berkembang. Ya, namanya saja Skyflash ya. Oke. Terus ini klub atau akademi? Awalnya sih akademi. Awalnya akademi, Iya. akhirnya udah didaftarkan di Perbasi nih. Sudah. Udah daftar ya, Mbak? Sudah. Udah. Jadi semuanya kan memang harus daftar ya. Kalau nggak daftar kan, kalau nggak resmi klub kan nanti juga nggak dapat segala hak dan kewajibannya di Perbasi. Iya. Mantap kalau sudah daftar. Terus pembinaannya sampai usia berapa ini? Untuk pembinaannya itu mulai dari usia 6 tahun. Oh, sudah ada juga ya? Sudah sampai umur 18 tahun. Oke, luar biasa ya pembinaannya. Iya, Berarti dan- total anaknya udah banyak dong. Ya sudah. Udah ya. Terus kira-kira kendalanya klub yang ada di Palu dengan di Surabaya atau di Jawa Timur tuh beda nggak? Apa yang menjadi kendala-kendala di sana? Untuk kendala di Surabaya mungkin saya kurang tahu ya. Kalau untuk di Palu mungkin kendalanya itu untuk pembuatan klub mungkin banyak syaratnya ya. Pembuatanku banyak Ya. syaratnya. Uh-uh. Apa toh ya kok akeh haram apa toh ya syaratnya? Nah, mungkin syaratnya mungkin
sesuai SOP-nya ya. Jadi ADRT. ADRT-nya ya. Iya. Jadi kita mengikuti juga. Iya. Karena kita mau Skyflash cepat berkembang, makanya kita sering keluar Iya. untuk event-event diikuti. Wah, luar biasa. Jadi bunyinya tentunya kita satu paham dengan Perbasi. Perbasi itu nggak pernah mempersulit sebetulnya. Iya. Tapi kalau seakan-akan terkesan kok banyak sih, kok ribet, ya karena kalau administrasi tidak dilalui, saya takutnya nanti ketika kita basket berkembang dengan menjadi industri, kita jadi kacau semua kalau secara administrasinya tidak terdata. Ya, itu memang harus. Iya, karena kan sekarang udah berkembang nih. Iya. Sekarang ini kalau dulu emak-emak katanya anak-anak atlet yang lama, gua ke lapangan gak ada yang antar. Sekarang atletnya belum datang, maknya udah datang di lapangan. Itu lebih dulu itu, lebih rame, ya kan? Kalau atletnya malu-malu, maknya udah langsung di lapangan teriak-teriak ini, gitu ya. Jadi itu semua kita atur itu karena tujuannya supaya ketika basket itu DPP membawa basket itu maju. Sekarang ini Perbasi Indonesia kita keren banget. Bapak Budi Juwandono selaku ketua umumnya juga keren banget. Terobosannya banyak. Indonesia menjadi tuan rumah Iya. dunia. Nggak main-main loh. Otomatis kan berarti basket sangat luar biasa. Basket mau dijadikan olahraga yang terfavorit, yang bisa masuk ke seluruh pelosok. Makanya ada kerjasama dengan sekolah supaya bagaimana bisa ekskulnya basket dan sebagainya. Jadi ya memang harus. Iya. Terus tapi kalau keluar masuk klub mak-mak nggak pada ribet-ribet gitu? Oh. Damai-damai semua ini. Atau emak-emak kalau misalnya anaknya nggak dimainkan, gue pindah deh. Nggak gitu ya? Wah, puji Tuhan, baik banget semua emak-emak yang ada di sini. Sarangyo ya emak-emak, luar biasa. Sudah bisa berkompromi dengan baik. Tahu tempatnya usia pembinaan itu adalah membina. Kalaupun memasukkan gol di ring itu bukan satu-satunya tujuan, dan ketika you menang itu bukan akhir, itu baru awal. Artinya yang lebih dipentingkan adalah sebuah edukasi tentang attitude, bagaimana ngajari kalian tentang sebuah attitude yang baik. Jadi goalnya adalah goal kehidupan, ya. Oke, silakan curhat apa, boleh mau tanya apa sama Mama Evi, boleh pompong di sini. Yang jelas jangan lupa untuk seluruh calon-calon atlet yang ada di Palu, jangan lupa Skyflash, karena dia betul-betul akan membawa kalian melejit dengan cepat, ya. Sesuai dengan namanya, melejit dengan cepat. Dan ada sebuah komunikasi, ada sebuah manajemen yang bagus, bahkan di sini ada manajemennya juga ikut, ya. Luar biasa. Gimana kalau sudah sampai di podcastnya Ibu Segala Bangsa, kira-kira ada curhatan enggak yang mau disampaikan kepada Mama Evi? Untuk sekarang ini curhatannya belum ada, cuma mau cerita sedikit tentang Skyflash. Oke, boleh. Skyflash ini pertama sekali berdiri tuh kemarin tuh murni hanya semuanya keluarga saja, keponakan. Oh, awalnya keponakan-keponakan ini. Keponakan. Terus ada lapangan basket di rumah panggillah mereka tuh, udah pada main jet terus kan. Jadi dikumpulannya anak-anak yang seumuran untuk main basket. Terus ini loh, kalau ikut main kan di Palu tuh mungkin pembinaannya Skyflash untuk usia dini yang pertama sekali Skyflash. Oh gitu ya? Iya. Berarti Skyflash itu tahun berapa? 2021 pasca 2021. gitu. Sekarang klub yang ada di Palu berapa? Untuk anak-anak sekarang sudah banyak. Oh, luar biasa ya. Iya. Berarti Palu berkembang. Iya. Wah, ini bahaya nih, Jawa harus juga. Artinya kita senang. Kita bersaing positif karena kita memang berharap bahwa kalau selama ini klub yang ada, contoh aja ya di Surabaya aja bisa ada 66 klub, ya kan. Nah, kita juga berharap di luar pulau hal baiknya adalah daripada kalian gadget. Iya. Nggak ada kan ya narkoba, oke. Nggak ada kan yang gestrek pakai motor itu tweng, nggak kan. Oke, masuk ke lapangan aja. Ini kalau ada laporkan Mama Evi, gua bawa ke barak gitu. Ya, nanti ku bikin lah baraknya basket, gitu ya. Oke, very good. Terus? Jadi kemarin itu ini kalau cuma latihan nggak ada tujuan, mau dikemanakan ini anak-anak. Oke. Ya, situ ya. Awalnya juga kami buat kegiatan event yang pertama sekali untuk usia dini. Oke. Jadi
tidak lama masih gini terus berkembang. Alhamdulillah Skyflash ini sudah untuk menguji kemampuan yang mereka. Kami punya ini supaya mereka bukan hanya di Palu saja tapi bisa ke daerah-daerah lain dan dan tapi ini yang di Surabaya di Jawa Timur ini baru pertama. ke Jurnas. Pertama kali ikut ke pertama Jurnas. sekali. Pertama kali ke sana, tapi sebelumnya pernah sparring mungkin di sini gitu? Kalau Surabaya belum. Belum. Sudah. Sudah. Vegan. Vegan ikut itu event vegan. Track 3 K12 di Vegas. Oh, luar biasa ya. Jago banget kalian ini ya. Ya, justru itu yang karena kemarin pun juga Mama Evi kedatangan Blitz ya namanya ya. Iya. Nah, itu juga dari Palu kan? Dari Ampana kalau nggak salah. Amanah, betul. Mana? Beda lagi ya? Sulawesi Tengah, dia Kabupatennya. kabupaten. Oh, kabupatennya ya. Iya. Tapi juga itu boneknya juga luar biasa itu. Dengan segala kekurangannya menembus batas. Sampai Mama Evi podcastnya baru kali itu aku podcast nangis itu. Karena ibu-ibunya sampai juga harus cari pinjaman tetangga gitu. Ya, keren sekali ya. Perjuangannya keren sekali. Dan hari ini saya ketemu lagi sama Palu, senang. Ya, saya berharap Palu bisa bangkit semuanya. Ya kan, bahkan kalau misalnya Skyflash mau bikin podcast untuk menyuarakan basket, saya pun mendukung. Ya, karena sekarang ini kita gunakan media sosial untuk hal baik. Jangan marah sama teman masuk di sosial media ya. Marah sama pacar ngambeknya di sosial media. Ya, tapi sosial media itu sebetulnya positif kalau kita gunakan positif. Iya benar. Tapi kalau dibelokkan ke negatif jadilah hal negatif ya. Makanya kita harus bisa membawa vibrat yang positif. Oke, buat ibu kita suaranya mana juga. Mau tanya apa? Untuk saya sebagai admin, bagi yang mau masuk di mereka menghubungi saya. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu harus bayar atau boleh ada juga free-nya gitu? Ada free. Oh ada ya, artinya yang nggak mampu pun juga diperhatikan, nggak cuma semata-mata harus kayak ngomong money oriented, enggak ya. Luar biasa, luar biasa. Ibunya kurus tapi kok dananya kuat banget ya. Iya kan, kalau kita ngasih free itu kan otomatis bunyinya juga sebetulnya ya bukan hal yang mudah. Makanya bagi mereka yang udah diberikan gratis itu harusnya bisa mengerti arti sebuah berterima kasih dan perjuangan ya, karena semuanya pasti lihatan gara-gara harus kasih gratis ibunya jadi kurus ya, luar biasa. Terus ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya ganti pertanyaan? Oh saya. Oke, silakan. Ini kan Ibu Evi terkenal banget nih. Oh terima kasih Sarangeo. Justru itu saya ingin tahu programnya Ibu Evi. Saya sempat baca. Program saya pribadi atau apa ini? Saya punya banyak program soalnya. Yang mana? Sebagai ketua Jatim atau zona atau sebagai pribadi sendiri? Sebagai ketua Perbasi. Ketua Perbasi. Yang mana? Saya kan juga ketua Perbasi Jatim. Iya, ketua Perbasi Jatim. Jatim. Oh enak tenan. Waduh. Bahaya ini sudah suruh buka kartu sekarang saya ini. Oke. Iya. Saya ingin tahu terutama programnya supaya kami mencontoh. Oke. Untuk di Sulawesi Tengah. Oke. Yang kedua, terutama untuk programnya ke anak-anak. Kalau saya lihat, Ibu Evi menekankan itu harus berani. Ya. Pertama. Yang kedua, harus berani passing juga. Ya. Yang ketiga, kita ini satu tim. Ya. Jadi harus sama-sama menang. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain untuk Ibu Evi. Iya. Oke. Kalau kita ngomong sebuah program Jawa Timur itu banyak. Bahkan saya kemarin itu ketika pada step di mana mau deket PON, saya udah ngomong sama semua orang di sosial media. 4-4-nya Mas. Anak saya sampai bilang gini, Mama tuh gila apa? 4-4-nya Mas itu nggak pakai mikir apa? Pakai, saya bilang gitu, pakai mikir dan bahkan pakai effort. Makanya sampailah saya minta Jovita yang pernah bermain timnas untuk melatih anak-anak Jatim. Pagi dan malam kita latih, kita sebelum ada puslada kita udah kumpulin di sini, kita bonding bareng, kita latih, kita berjuang bareng dengan suka duka, dengan bermacam-macam dinamika yang orang yang baik yang ngomong baik, orang yang nggak baik ngomongnya tetap nggak baik. Jadi ya tetap kita bilang baik saja ya semua ngomongnya ya.
Karena kalau kita nggak kuat dengan kata-kata orang yang nggak baik, sementara itu bukan sebuah hal yang esensial, ya kita nggak akan berkembang. Kita akan mati sebelum berkembang. Kita akan takut maju. Gitu. Jadi saya cuma bilang, selama saya tidak bersalah dengan siapapun, saya nggak pernah takut. Makanya saya kalau anak-anakku bisa melihat bahwa, lihat, coba kau lihat, Mama Evi itu ketua umum loh. Ya, kata orang ketua umum. Coba kalau ketemu kalian, ya joget muter-muter gini, masa itu ketua umum? Bukan. Ini ibu nak. Ketua itu hanya sebuah alat yang saya pakai untuk bagaimana saya bisa menembus batas kemana-mana. Tapi sebetulnya yang paling poin adalah hatiku untuk anak-anak, untuk kalian. Bahkan sakit pun, saya ini habis operasi loh. Ambil batu empedu. Saya habis operasi, besoknya pulang Indonesia, langsung kerja. Langsung semangat. Pembukaan jurnas kemana-mana. Pokoknya yang saya tahu, saya hanya ingin merayu Tuhan. Berbuat yang terbaik. Apapun hasilnya, asal saya udah berbuat terbaik, saya tetap ikhlas. Dan kalaupun kayak kemarin saya udah berjuang kan, saya pasang yang namanya mimpi setinggi mungkin. Ketika saya jatuhnya masih di antara bintang. Yaitu Jatim mencatat rekor 4-4-nya semua nomor masuk final. Itu nggak semua orang bisa loh. Kita 4-4-nya final, dapat 1 emas, 3 juara 2. Karena cita-cita saya adalah emas semua. Jatuhnya masih di antara bintang. Coba kalau saya nggak punya cita-cita atau cita-cita, ya sudahlah asal ikut aja. Ya pasti saya nggak dapat apa-apa. Nggak akan ada effort yang akan mengiringi itu. Karena aku pasanglah setinggi-tingginya walaupun dihujat orang. Gak mikir ngomong kayak gitu. Ya mikir sih sebetulnya. Tapi bukan berarti kita nggak berani bermimpi besar ya. Yes, betul. Gua berani bermimpi besar. Saya pun juga punya effort. Pagi harus bangun. Siapa yang berani? Pagi jam 6 kita harus berangkat keliling ke Jawa Timur. Habis gitu pulang jam 3, jam 4 dini hari. Tidur sebentar, berangkat lagi ke Jogja. Di Jogja kembali dari Jogja, pulang nggak mau nginep. Sampai di Surabaya dini hari. Besoknya lagi pergi ke Malang, Porprov. Besoknya lagi balik ke Jogja. Nggak ada yang mau. Umur 55 tahun, berat 98 kilo. Tapi nggak jadi persoalan gitu. Apa masalahnya 98? Ya 98 kalau kita punya semangat, mau goyang apa piye, lomba goyang. Kan gitu ya. Semua kalah dengan semangat. Jadi apapun bentuknya, setiap tempat, setiap orang itu beda-beda. Tetapi apapun beda, asal semua mimpi kamu mau berjuang. Dengan segala kendala kamu tetap semangat. Mencari way out, berkomunikasi, bergerak. Nggak mungkin, nggak ada yang melihat. Apalagi Allah kita itu sangat melihat. Jadi mereka anak-anak yang sudah berjuang itu, pada titiknya setelah ujianmu selesai, kau akan diberikan reward sama Allah. Makanya saya waktu itu ngomong sama Jojo, "Ma, kita nggak mungkin loh, Ma, 4-4-nya Mas." Jo, kalau kemarin 2 tahun yang lalu saya bilang 4-4-nya Mas, hari ini ketika di PON saya bilang, apapun hasil kalian nggak tak bebani emas. Nggak emas pun aku bangga dengan kalian. Yang penting berjuanglah sebaik mungkin. Senang basket, ada lapangan, silakan berlaga. Tunjukkan pesonamu. Nah, menang kalah tuh urusannya Tuhan kali. Hadiah itu dari Tuhan. Yang penting kalau kita udah do the best, Mama Evi orang pertama yang akan bangga dengan kamu. Gitu. Ya. Jadi besok berlaganya yang bagus ya. Gitu. Gitu sayangku. Jadi apapun, semua kendala setiap orang beda-beda. Tapi terlepas dari beda-beda, selama kamu mau berani cari jalan, berkomunikasi, berkolaborasi, semuanya mau kompak, disampaikan, bersatu, pasti kita teguh dan berhasil. Makanya kita harus vibritnya positif, jangan vibrit negatif. Kalau vibrit negatif, belum maju aja udah mati dulu. Belum maju tuh udah mati dulu. Aduh, apa nanti kata orang, kata tetanggaku, kata, waduh,
Kalau ngomong kata-kata gitu sudah pusing saya ini. Mari kita ajak semua orang berkomunikasi, bersemangat, terutama anak-anak. Kalau kita punya kekurangan di daerah, punya kekurangan, mari kita berkelebihan. Kita mudah mengucapkan pujian kepada teman kita supaya dia semangat untuk mencari mimpinya masing-masing. Ya? Oke. Ada lagi? Lanjut. Boleh. Mau tanya lagi atau enggak? Enggak. Boleh. Nanti. Oke. Kalau nanti siapa di antara kalian yang para ganteng-ganteng atlet-atletnya Palu itu yang mau bertanya Mama Evi? Silakan. Ya, situ dulu yang baju biru. Kalau bertanya sampai berdiri ya supaya kameranya bisa nge-shoot muka kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mama Evi, nama saya Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil. Nabil? Ya. Itu ketua KONI-nya Jawa Timur. Berarti kamu itu orang-orang keren ini, orang-orang gedean gitu. Mau bertanya untuk Mama Evi, menurut Mama Evi apa saja kendala utama dalam pengembangan basket di Jawa Timur? Itu saja. Kendala utama? Ya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Kendala utamanya Jawa Timur banyak. Jawa Timur itu punya 38 kota dan kabupaten. Jauhnya tuh yang sonono, Pacitan, sama sonono, Banyuwangi no, sama sonono, semuanya Mama Evi sudah kelilingi semua dan kunjungi satu tempat bisa lebih dari 10 kali. Saya kunjungi terus. Karena setiap kali ada undangan, Mama Evi nggak pernah nggak datang. Selalu datang, kecuali berbenturan waktu. Jadi Mama Evi itu sudah ngomong sama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Saya mewakafkan hidup untuk bola basket. Saya ingin berada bersama kalian, membantu kalian. Makanya lama-lama nanti saya kayak Hotman Paris. Semua keluhan yang ada masalah basket, DM, nanti solusinya kita berikan. Nah, ya. Jadi kalau kendala banyak ya, karena memang letaknya jauh. Terus juga setiap daerah selalu pasti mau Palu, mau Jawa sama. Yang kota besar berjalan, yang kota kecil nggak berjalan. Makanya saya selaku seorang ibu akan selalu ada untuk mereka yang malah di bawah, yang di daerah. Kita bangkitkan, kita kasih bola, kita semangati, kita tanyai setiap kali kunjungan apa masalahmu. Gak ada wasit, kita kasih wasit gratis. Gak ada pelatih, kita kasih penataran gratis. Tidak ada pokoknya apapun masalahnya, solusinya ada di ketua umumnya. Dan selalu Mama Evi. Kemarin di Jember, Mama Evi ringnya nggak standar, ambil garuk-garuk gini. Ya oke, kita ganti. Ya karena kan kita tahu bahwa dana kita juga nggak ada kita ini. Tapi kita terlalu percaya dan selalu percaya. Udah iya dulu, kok dipikirkan, belinya dipikirkan. Ini aja kita udah keliling-keliling pakai semuanya sendiri. Pokoknya jangan satu aja ya. Kalau ketemu Papa Simon jangan buka rahasia. Kalau aku suka menghabiskan uangnya. Ya. Jadi saya itu kepingin mengajak semua bergerak. Ada pemerintahan yang punya kekuasaan, yang punya power. Ada Perbasi yang organisasi yang betul-betul resmi yang akan menjadi balancing terhadap semua kepentingan. Ada klub, ada anak-anak, ada orang tua. Mari kita berkolaborasi duduk bareng. Kalau ngomong cinta bola basket, ya berarti kita harus mau mengorbankan ego kita untuk ini loh, anak-anak hebat yang harus kita dukung. Generasi penerus bangsa ini loh. Ya, jadi seperti apakah generasi penerus bangsa yang akan datang? Tergantung kamu. Sejauh mana mimpimu? Kalau mimpimu hanya gini-gini aja, nanti Indonesia is gini-gini aja. Oke? Kalau hari ini naturalisasi, is oke. Tapi ke depan bukan naturalisasi, paluisasi harus ada untuk timnas. Gitu loh. Iya ta ya. Amin. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Muharam, biasa dipanggil Arya. Saya mau bertanya, apa tantangan Mama Evi selama menjadi ketua Perbasi dalam membina atlet muda Indonesia? Tantangannya, Iya, tantangan. kendalanya, Iya, kendala. yaitu tadi hatiku yang begitu luar biasa, maunya setiap masalah tuh saya kasih solusi. Tapi kalau saya jalan sendiri, semuanya sendiri berat. Karena biar bagaimanapun membangun basket juga butuh ekonomi.
sedangkan semuanya sendiri. Makanya akhirnya dulunya Mama Evi bukan orang sosmed. Saya ciptakan sosmed karena saya melihat orang lain bisa berpenghasilan dari sosmed. Ya saya ingin Perbasi itu mandiri, keuangannya nggak usah minta sumbangan dari sosmed. Saya akan membangun basket. Makanya saya cuma butuh kamu follow, kamu subscribe, kamu komen, kamu apa, karena nanti bagian industri ekonomi itu butuh iklan, butuh apa, itu kita bisa saling mengisi dan saling support. Cuma itu aja. Jadi Diko subscribe, Diko follow aku tuh sudah mendukung bagaimana Mama Evi akan membangun bola basket. Saya nggak bohong, dapat uang saya langsung bagi. Makanya ini aja saya begitu di kunjungan di Jember, semua lapor sama saya lapangan basket. Iya ya Bu, nanti akan saya semen ya. Tapi saya kan nggak mau ngelek kasih gitu aja. Makanya saya bilang, habis ini ada kompetisi apa? Kompetisi ini. Ya udah, apapun medali kamu, yang penting kamu bisa menunjukkan suatu progres yang lebih bagus. Saya bangun lapangan basketmu. Walaupun nggak rengku duit kok endi, tapi Tuhan pasti akan kasih. Semua akan indah pada waktunya. Yang penting hatiku dulu untuk mereka. Nanti Allah barokah. Oke? Percaya diri aja, aku ini wes sudah. Yang penting aku udah tahu antara usahaku dengan doaku sejalan. Saya tetap berusaha yang terbaik dan aku tetap doa yang terbaik. Insya Allah pasti bisa. Ada lagi? Udah? Karungnya udah habis nih, karung pertanyaannya. Sudah habis? Saya satu Oke. Mama Evi, ini cuman minta saran, masukan buat para orang tua Mama Evi. Oke. Karena kan mereka di U16 ini juga sangat didukung oleh orang tua. Jadi Iya. apa pesan-pesan Mama Evi untuk para orang tua? Pesan-pesanku orang tua yang hebat-hebat yang mendukung anaknya mau sampai ke luar negeri pun Diko mampu, semua pun apapun mampu, tapi tetap bunyinya support kalian, sangat kita berterima kasih. Saya atas nama pengurus Perbasi, terutama Wakil Ketua Zona Jawa, Ibu segala bangsa yang mencintai kalian. Jadi saya mewakili dari anak-anak, terima kasih, tapi mohon dengan hormat, orang tua boleh mendukung tapi nggak intervensi. Karena yang kita butuhkan adalah dukungan, bukan intervensi. Saya pun juga ketika anak saya basket dimuarai sama pelatih di depanku pun nggak pernah ku intervensi. Bahkan Jovita yang pemain timnas saja pernah satu momen coachnya marah, tidak dimainkan dalam satu event, belas tidak dimainkan pun saya tidak marah. Ketika anak saya bilang, "Mama kok nggak marah sih? Aku kan malu nggak dimainkan, aku ini kan timnas." Nah tuh mulai sombong. Kalau timnas harus dimainkan. Nah itu nggak boleh nak. Kalau kamu kepingin selalu dimainkan, satu, jaga attitude kamu. Harus kamu baik supaya orang menyayangi kamu. Dua, skill kamu harus bagus. Jangan jadi orang nomor 11 atau 12. Jadilah orang nomor 1 sampai 5. Nggak mungkin nggak dipakai. Jadi kembali ke Mama Evi, yuk kita latihan lagi kalau memang kita harus di-refresh. Itu yang saya selalu lakukan. Sekarang Mama Evi baru tahu kenapa kok semua Tuhan izinkan terjadi. Karena aku disuruh sampai di sini untuk membantu kalian dengan semua pertanyaan kalian itu jawabannya tak jalani semuanya. Bukan kata orang. Jadi kalau ibu bilang, Mama Evi itu nggak tahu rasanya jadi ibunya anak basket. Aduh, sudah sampai aku dibilang saya ngomong sama anak saya, kalau coach kamu nggak marah nanti kamu nggak tahu kalau aku tuh jauh lebih baik daripada pelatihmu. Sampai gua ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kamu selalu nurut pelatihmu daripada mamamu. Dan mamamu selalu ada. Tapi dengan begini kamu jadi tahu. Sudah sabar, itu hanya dia, bukan ranahnya kita. Kan mama ketua Perbasi, apa fungsinya aku punya mama ketua Perbasi? Kalau anak orang lain ku bantu, tapi kalau kau belajar jangan bikin Allah bingung. Kalau misalnya semua orang berdoa, semua jadi pemain, terus pemainnya 12, terus apa yang jadi cadangan? Gitu. Jangan bikin Allah bingung. Bersyukurlah, berbagilah, berpikirlah positif. Kalau kamu hari ini nggak bermain, mari kita berpikir positif supaya Allah tuh nggak bingung sakno. Allah tuh kabeh berdoanya main jadi pemain, kabeh berdoanya menang. Allah tuh suka kok bikin pusing gitu loh. Aku nggak mau. Aku selalu bersyukur. Ya udah kalau hari ini duduk berarti kita harus latihan keras dan kita akan menjadi posisi orang nomor 1 sampai 5. Cik dimainkan terus sampai kesel. Ya, jadi pesanku untuk orang tua, terima kasih dukungannya, no intervensi. Gitu. Bukan berarti kalau kamu bayari kamu bisa mengendalikan semuanya gitu. Ya, belajar menghargai pelatih. Belajar menghargai. Kalau menurut kamu ada yang salah pelatih, komunikasilah dengan baik. Pelatih juga sama. Kalau diajak omong orang tua, jok nyolot, orang tua juga nggak maksudnya nyolot. Cuma mari kita membangun bersama-sama.
Gitu. Jadi semua kalau tinggal rasanya bagus, ya inilah tujuan kita di basket, membangun sebuah kekeluargaan yang istimewa. Bahkan hari ini saya bersyukur masuknya penontonnya basket, metune masih basket, bukan tawuran. Makanya kita sekarang menciptakan yang mode-mode gitu langsung kita cut, sanksi berat, supaya apa? Tidak ada yang seperti itu. Oke? Salam sarangnya. Oh. Ya? Ada lagi pertanyaan? Ada? Gak ada? Oke, tanpa terasa waktu kita berbicara tentang sebuah klub Sky Flash ataupun Perbasi Sulawesi Tengah, itu kalau cuma kita ngomong satu kali podcast gak akan cukup. Tapi jangan kemana-mana, selalu ikuti terus podcast Ibu Segala Bangsa, karena di situ kita saling berkomunikasi, masalah kita sama dimanapun. Dan mari kita belajar bersama tentang bola basket dari podcast Ibu Segala Bangsa. Sekarang yuk.